China menargetkan produksi chip kecerdasan buatan meningkat hingga 3 kali lipat pada 2026. Aktivitas manufaktur di China masih terkontraksi pada Agustus. Hal tersebut sebagai dampak tindakan keras pemerintah menyikapi perang tarif yang menghambat produksi dalam menghadapi perpanjangan gencatan perang tarif. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, China menargetkan produksi chip kecerdasan buatan meningkat hingga 3 kali lipat pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar negeri tirai bambu untuk memperkuat kemandirian teknologi di tengah tekanan Amerika Serikat. China menargetkan produksi chip kecerdasan buatan meningkat hingga 3 kali lipat pada 2026. Menurut laporan The Financial Times, pabrik chip AI milik Huawei diperkirakan mulai beroperasi paling cepat akhir tahun ini. Selain itu, 2 fasilitas tambahan akan dibuka pada 2026 untuk menambah kapasitas produksi. Sementara itu, Semiconductor Manufacturing International Corporation atau SMIC juga dikabarkan siap menggandakan kapasitas produksinya pada tahun depan. Demam AI semakin meluas di China setelah kesuksesan chatbot DeepSeek. Perusahaan teknologi kini berlomba menciptakan chip generasi baru yang dapat melatih sekaligus menjalankan model AI lokal. Seorang eksekutif produsen chip China mengatakan pasokan domestik diprediksi tidak akan menjadi kendala dalam waktu dekat seiring dengan banyaknya fasilitas baru yang segera beroperasi. Adapun peningkatan produksi chip AI ini tak lepas dari tensi perdagangan dengan Amerika Serikat. Washington selama ini membatasi ekspor chip canggih ke China, termasuk produksi Nvidia yang penting bagi pengembangan AI. Dengan kemandirian produksi, Beijing berharap mampu membangun ekosistem teknologi yang sepenuhnya mandiri sekaligus memperkuat daya saing di kancah global. Berbagi sumber, IDX Channel. Biro Statistik Nasional China mencatat indeks PMI manufaktur di Agustus di level 49,4. Angka ini naik tipis dari posisi Juli 2025 yang berada di level 49,3. Aktivitas manufaktur di China masih terkontraksi pada Agustus. Hal tersebut sebagai dampak tindakan keras pemerintah menyikapi perang tarif yang menghambat produksi dalam menghadapi perpanjangan gencatan perang tarif. Biro Statistik Nasional China pada minggu kemarin merilis indeks PMI manufaktur China di level 49,4 atau naik tipis dari posisi 49,3 pada Juli 2025. Biro Statistik juga mengungkap indeks aktivitas non-manufaktur di sektor konstruksi dan jasa naik menjadi 50,3 di Agustus dari posisi 50,1 di Juli 2025. Penurunan aktivitas pabrik secara berkepanjangan telah memicu perlambatan ekonomi yang melemah tajam pada Juli. Perlambatan tersebut terjadi meski hubungan dagang dengan Amerika terus menunjukkan kestabilan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang masa penangguhan pemberlakuan tarif untuk barang-barang China hingga awal November mendatang. Upaya pemerintah untuk menekan kelebihan kapasitas di dalam negeri semakin memperparah dampak perang tarif, sementara pemerintah daerah membatasi investasi baru di industri yang terdampak persaingan sengit. Sementara pejabat di China menyoroti praktik yang mereka anggap menggerogoti keuntungan dan mendorong deflasi di negeri tirai bambu itu. Berbagi sumber, IDX Channel. Huawei Technologies mencatat penurunan laba hampir sepertiga pada paruh pertama tahun ini. Meski demikian, raksasa teknologi China tersebut kembali merebut posisi puncak di pasar ponsel pintar domestik setelah 4 tahun absen. Huawei Technologies mencatat penurunan laba hampir sepertiga pada paruh pertama tahun ini. Menurut laporan South China Morning Post, laba bersih Huawei turun 32% secara tahunan menjadi 37,2 miliar yuan pada semester pertama. Sementara itu pendapatan justru naik 4% menjadi 427 miliar yuan, menunjukkan ada tekanan besar dari sisi profitabilitas perusahaan.
Huawei tidak merinci penyebab penurunan laba tetapi menegaskan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan meningkat 9% menjadi 97 miliar yuan atau 23% dari total pendapatan. Di pasar ponsel pintar, Huawei berhasil kembali memimpin di kuartal 2 2025 dengan pengiriman 12,5 juta unit. Pencapaian itu membuatnya menguasai 18% pangsa pasar di China sekaligus menyalip para pesaing besar lainnya. Namun pengiriman ponselnya justru turun 3,4% dibanding periode yang sama tahun lalu menurut data IDC yang menunjukkan persaingan masih sangat ketat. Selain ponsel pintar, Huawei agresif mengembangkan lini kecerdasan buatan di tengah sanksi Amerika Serikat. Adapun perusahaan terus mendorong adopsi sistem operasi harmonius, model AI Pangu, hingga chip komputasi Ascend buatan sendiri. Eksekutif Huawei Tao Jingwen bahkan mengatakan pihaknya sudah berhasil membangun ekosistem teknologi yang sepenuhnya independen dari Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Israel mengklaim telah berhasil menewaskan juru bicara kelompok Hamas Abu Obeida pada Sabtu pekan lalu. Ya, meski demikian belum ada konfirmasi resmi dari Hamas terkait kabar kematian Obeida. Kementerian Pertahanan Israel mengklaim telah berhasil membunuh juru bicara kelompok Hamas Abdul Obeida dalam sebuah serangan udara yang dilancarkan pada Sabtu pekan lalu. Kementerian Pertahanan Israel mengklaim tewasnya Abu Obeida sebagai kerjasama yang baik antara militer dengan badan intelijen. Namun demikian, pihak Hamas belum secara gamblang mengkonfirmasi tewasnya Abu Obeida. Hamas hanya menyebut serangan Israel di distrik Al-Rimal telah menewaskan dan melukai puluhan warga sipil. Jumlah media menyebut setidaknya 7 orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam serangan terbaru Israel termasuk anak-anak. Serangan tersebut menghantam sebuah gedung apartemen 6 lantai. Abu Obeida yang diyakini berusia sekitar 40 tahun merupakan salah satu dari sedikit pimpinan senior Brigade Al-Qassam yang masih bertahan sejak serangan 7 Oktober 2023 ke Israel. Ia dikenal luas sebagai juru bicara utama Hamas serta kerap tampil dengan wajah tertutup, kefiyeh, dan menyampaikan pesan-pesan yang menyerang Israel. Dalam pidato terakhirnya pada Jumat pekan lalu, Obeida memperingatkan bahwa nasib sandera Israel di Gaza akan sama dengan para pejuang Hamas jika Israel melanjutkan rencana penguasaan penuh wilayah Gaza. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, kelompok Houthi asal Yaman bertekad untuk membalas dendam atas tewasnya Perdana Menteri dan sejumlah menteri mereka dalam serangan udara Israel yang dilancarkan pada Kamis pekan lalu. Houthi juga mengancam perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Israel. Perdana Menteri Houthi Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi serta sejumlah menteri Houthi Yaman tewas pada pekan lalu setelah pertemuan mereka diserang oleh militer Israel melalui udara. Houthi tak merinci jumlah menterinya yang tewas, namun media Israel menyebut ada 12 menteri Houthi yang tewas bersama Al-Rahawi. Israel telah menyerang target-target yang dikuasai Houthi selama berbulan-bulan sebagai respon atas serangan rudal oleh kelompok tersebut. Adapun Houthi mengklaim serangan terhadap Israel dilakukan sebagai wujud solidaritas dengan Palestina.